Halo teman-teman, salam kenal. Saya Mas Didit, saya adalah nutrisionis dan juga adalah certified personal trainer. Kali ini saya akan menjelaskan seperti apa sih pola diet dan kemudian pola latihan yang bisa membakar lemak dan juga bisa menurunkan berat badan. Sampai saat ini banyak sekali teman-teman yang masih beranggapan bahwa kalau kita itu ingin menurunkan berat badan, terutama kita itu ingin menurunkan kadar lemak di bagian perut, atau supaya ingin membuat perut kita menjadi lebih rata, maka yang harus dilakukan adalah dengan kita melakukan latihan perut. Seperti kita melakukan sit up, kita melakukan plank, atau melakukan senam-senam perut lainnya. Apakah itu cukup mampu untuk membakar lemak di perut kita? Ketika kita fokus latihan-latihan yang bagian perut seperti kita menggunakan latihan sit up, plank, atau leg raise, itu sebenarnya adalah sebuah metode untuk melatih otot yang ada di perut kita. Seperti di depan ini adalah bagian rectus abdominis, atau di samping sini adalah external oblique. Dan perlu digarisbawahi teman-teman bahwa latihan perut atau latihan yang bagian abs itu tidak membakar lemak yang ada di perut kita. Latihan yang fokus untuk di bagian perut itu adalah latihan pengembangan otot teman-teman. Jadi bukan latihan untuk membakar lemak di bagian perut kita. Jadi kalau ada teman-teman yang beranggapan atau teman-teman menyampaikan informasi sit up lah supaya lemak di perut itu akan terkikis, atau plank lah sebanyak mungkin supaya lemak di perut itu terkikis, maka itu adalah salah kaprah. Kenapa? Karena ketika kita melakukan gerakan isolation, ketika kita melakukan gerakan yang fokus ke bagian otot tertentu, itu adalah sedang proses pengembangan otot. Jadi sebanyak apapun kita melakukan latihan perut seperti sit up, plank, ataupun leg raise, belum tentu lemak di perut kita itu akan terkikis. Yang terjadi adalah otot di perut kita akan semakin terlatih, dan kalau lemak di perut kita itu belum berkurang, maka akan menimbulkan efek perut kita akan semakin besar. Analogi yang pertama yaitu teman-teman pasti sering melihat model ya. Model atau teman-teman yang memiliki perut yang flat, perut yang six pack, perut yang rata. Pertanyaan saya satu, ketika teman-teman melihat teman-teman model itu yang perutnya rata atau perutnya six pack, apakah bagian tubuh lainnya itu gemuk? Apakah bagian tubuh lainnya itu cenderung menggelambir? Ataukah bagian tubuh yang lainnya itu cenderung besar? Tentu tidak mungkin. 100% orang yang memiliki perut yang flat, orang yang memiliki perut yang rata, atau orang yang memiliki perut yang six pack, maka bagian tubuh yang lainnya itu juga akan kurus. Bagian tubuh yang lainnya itu memiliki kadar lemak yang sangat minim. Artinya, ketika teman-teman itu ingin memiliki perut yang flat, atau memiliki perut yang rata, atau perut yang six pack, maka yang harus dilakukan teman-teman adalah menurunkan kadar lemak di seluruh tubuh kita itu seminim mungkin. Dengan memiliki kadar lemak yang seminim mungkin, maka secara otomatis tubuh kita itu akan memiliki bentuk yang lean, bentuk yang ideal. Cuma yang membedakan adalah urutan setiap orang dalam proses penurunan berat badan atau proses pembakaran lemak itu berbeda-beda. Ada yang turun lemaknya itu di bagian lengannya terlebih dahulu, ada yang bagian pantatnya terlebih dahulu, ada yang bagian perutnya terlebih dahulu. Jadi, ketika teman-teman itu sedang proses penurunan berat badan, yang harus dilakukan teman-teman itu harus lebih bersabar. Karena setiap orang itu memiliki metabolisme tubuh yang berbeda-beda. Proses penurunan berat badannya atau proses pembakaran lemaknya setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang lengannya dulu, ada yang perutnya dulu, dan juga ada yang memiliki proses metabolisme pembakaran lemak yang paling akhir itu justru di perut. Jadi untuk mendapatkan perut yang flat atau perut yang rata, itu kita tidak bisa hanya fokus ke bagian perut saja teman-teman. Kita harus fokus ke penurunan berat badan di seluruh tubuh kita, total body kita. Jadi kadar lemak di seluruh tubuh kita, itu baru bisa teman-teman akan mendapatkan perut yang lebih flat. Terus kemudian analogi yang kedua, ketika teman-teman melakukan cheating day atau katakanlah teman-teman sering mengkonsumsi makanan yang dengan jumlah yang sangat banyak. Misalkan saya dalam waktu 1 bulan mengkonsumsi makanan yang over yang sangat banyak. Pertanyaannya, apakah saya bisa memilih bagian lemak mana yang akan saya timbun terlebih dahulu? Misalkan saya ingin lemak saya tertimbun di bagian dada supaya dada saya semakin besar, atau lemak saya tertimbun di bagian lengan supaya lengan saya besar, atau lemak saya tertimbun di bagian pantat supaya pantat saya besar. Apakah bisa seperti itu? Tentu tidak bisa teman-teman. Karena sistem metabolisme tubuh kita itu berlangsung random. Sama seperti proses pembakaran lemak. Proses penimbunan lemak pun juga berlaku random. Kita tidak bisa memilih bagian tubuh mana yang ditimbun lemaknya terlebih dahulu. Semuanya dilakukan oleh tubuh kita. Nah, tugas kita adalah ketika kita itu proses pembakaran lemak, maka yang harus dilakukan adalah proses pembakaran lemak di seluruh tubuh kita, karena kita tidak bisa memilih bagian tubuh mana yang akan kita bakar lemaknya
terlebih dahulu. Lalu bagaimana sih metode untuk proses penurunan berat badan yang menyehatkan dan juga efektif untuk membakar lemak di seluruh tubuh kita? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan teman-teman. Jadi 3 hal ini sangat berhubungan antara satu dengan yang lain dan tidak bisa terpisahkan. Yang pertama yaitu kita harus memiliki mindset. Mindset ini akan memperkuat identitas kita. Mindset ini akan memperkuat tujuan kita. Tujuan kita itu mau apa sih? Mindset ini sangat menentukan apakah kita ini hanya ikut-ikutan atau kita memiliki sebuah target tertentu. Ketika kita memiliki sebuah target tertentu, itu pun juga harus kita identifikasi. Apa masalah-masalah yang ada? Apa limiting factor yang ada di sekitar kita? Apa kendala-kendala yang ada di sekitar kita? Apa yang menyebabkan nanti kita itu memiliki sebuah kegagalan? Itu yang harus kita identifikasi. Supaya mindset kita itu lebih kuat ketika kita nanti menghadapi masalah-masalah saat kita menjalani sebuah program fat loss. Terus kemudian yang kedua yaitu nutrisi. Tidak bisa dipungkiri, nutrisi itu adalah 60 hingga 70% keberhasilan dalam sebuah proses fat loss atau penurunan berat badan. Jadi ketika teman-teman itu sedang berproses ingin menurunkan berat badan, hal yang kedua yang harus dilakukan adalah pengaturan nutrisi atau diet. Cuman diet ini bukan mengurangi makanan teman-teman. Diet ini adalah mengatur kombinasinya, mengatur timingnya atau waktunya. Jadi ketika pagi itu kita mengonsumsi apa, siangnya seperti apa, sorenya seperti apa, malamnya seperti apa. Timing dan kombinasi itu sangat berpengaruh terhadap program fat loss kita. Jadi kita tidak bisa sembarangan makan. Jadi diet itu bukan mengurangi makan atau stop makan teman-teman ya. Diet adalah mengatur pola makan kita, mengatur kombinasinya dan juga mengatur timingnya atau waktu makannya. Terus kemudian yang ketiga yaitu olahraga. 30 hingga 40% keberhasilan dalam sebuah fat loss itu didukung oleh sebuah metode olahraga yang efektif untuk pembakaran lemak. Salah satunya yaitu sebuah tipe olahraga yang bisa dilakukan di mana saja, terutama teman-teman yang tidak memiliki cukup waktu untuk berolahraga di luar atau di tempat gym. Dengan sebuah metode latihan tertentu atau sebuah metode latihan khusus, teman-teman tetap bisa berolahraga di rumah meski hanya 30 menit setiap kali latihan, dan itu bisa membakar banyak sekali kalori tubuh kita dan juga bisa membakar lemak di tubuh kita setelah kita berolahraga. Dan 3 hal ini harus dilakukan bersamaan teman-teman. Tidak bisa hanya salah satunya saja, tetapi harus dilakukan 3-tiganya dalam waktu yang simultan dan berkelanjutan. Lalu seperti apa sih metode fat loss yang memiliki 3 hal ini yang bisa membantu teman-teman mencapai berat badan yang ideal dalam waktu yang relatif singkat? Saat ini saya mengelola sebuah metode fat loss. Metode fat loss ini telah diikuti oleh lebih dari 1000 member dari berbagai daerah di Indonesia dan juga di luar negeri seperti di Malaysia, Hong Kong, Singapura, dan juga di Melbourne, Australia. Program fat loss ini bernama Lifestyle Combining dan memiliki 10 manfaat yang akan diterima oleh teman-teman member yang telah tergabung di kelas fat loss ini. Manfaat pertama yaitu adalah pola diet yang terdiri dari 2 level yang berbeda. Di diet level 1, ini fokusnya adalah peningkatan kualitas kesehatan. Di diet level 1 ini teman-teman akan mendapatkan informasi atau mendapatkan panduan bagaimana caranya teman-teman menyiapkan asupan harian teman-teman. Dan fokusnya adalah meningkatkan kualitas kesehatan. Salah satunya itu membantu mengatasi permasalahan pencernaan seperti MAH, GERD, terus kemudian beberapa gangguan hormon. 70% member yang tergabung di kelas fat loss ini berhasil menurunkan berat badannya di diet level 1 ini. Dan khusus untuk teman-teman yang memiliki berat badan yang katakanlah cukup bandel untuk turun, teman-teman bisa melanjutkan ke diet level 2. Dengan catatan teman-teman harus menjalankan diet level 1 ini selama 2 bulan. Setelah itu akan kami review apakah teman-teman ini memenuhi syarat untuk naik ke diet level 2. Dan di diet level 2 ini merupakan sebuah pola diet yang lebih advance, yang sangat efektif dan sangat cepat untuk membakar lemak atau menurunkan berat badan. Cuman syaratnya, teman-teman harus melewati fase di diet level 1 terlebih dahulu. Manfaat yang kedua yaitu teman-teman akan mendapatkan akses ke puluhan materi latihan home workout atau latihan di rumah. Latihan ini berbentuk video lengkap dengan narasinya dan dapat dilakukan di mana saja, baik itu di rumah, di kos-kosan, kontrakan, ataupun apartemen. Dan materi latihan berbentuk video ini bisa teman-teman download, jadi bisa digunakan seterusnya. Dan berikutnya manfaat yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan penjadwalan latihan. Penjadwalan latihan ini dibagi menjadi 3, yaitu penjadwalan latihan untuk teman-teman yang tidak memiliki masalah kesehatan sama sekali atau fine-fine aja. Terus kemudian yang kedua, penjadwalan khusus teman-teman yang memiliki masalah di bagian punggung atau saraf terjepit atau HNP atau hernia nucleus pulposus. Terus kemudian yang ketiga, penjadwalan khusus untuk teman-teman yang memiliki masalah
pada lutut. Jadi teman-teman tetap bisa berolahraga, tetap bisa berlatih di rumah meski teman-teman memiliki masalah kesehatan, baik itu di bagian punggung atau di bagian lutut. Manfaat keempat, teman-teman akan mendapatkan e-book khusus yang saya tulis sendiri, yang saya susun sendiri. E-book ini adalah intisari dari program Fat Loss Lifestyle Combining ini. Bagaimana metode diet yang efektif untuk fat loss, terus kemudian bagaimana memahami batasan-batasan dalam sebuah diet, serta berbagai informasi kesehatan lainnya. Manfaat kelima, akan ada pembahasan khusus tentang nutrien. Seperti apa macronutrients? Seperti apa micronutrients? Apa manfaat dua hal itu untuk kesehatan kita? Lalu bagaimana kita bisa membedakan antara junk food dan clean food, serta bagaimana caranya kita bisa mengetahui kebutuhan nutrisi harian kita. Manfaat keenam, teman-teman akan mendapatkan belasan resep masakan dan kudapan yang menyehatkan. Teman-teman bisa menyediakan masakan di rumah dengan bahan baku yang sederhana dan bisa digunakan untuk mendukung program diet teman-teman di rumah. Manfaat ketujuh ini adalah materi yang sangat penting, yaitu mindset training. Mindset training ini adalah materi-materi tentang bagaimana kita mengubah mindset kita. Bagaimana kita mengatur keseharian kita supaya kita itu bisa lebih disiplin dalam diet, dalam berlatih. Terus kemudian bagaimana kita itu membuat sebuah rule bagaimana supaya kita itu memiliki batasan, memiliki sebuah aturan supaya kita itu lebih disiplin dalam menjalani program kita. Lalu bagaimana caranya ketika kita itu menghadapi sebuah kondisi putus asa atau depresi dengan metode 3A. Lalu yang berikutnya itu bagaimana caranya kita menghadapi lingkungan kita ketika lingkungan kita itu tidak mendukung lifestyle kita, baik itu keluarga ataupun lingkungan sosial kita. Semuanya saya bahas secara lengkap dan detail pada materi mindset training ini. Manfaat yang kedelapan, teman-teman akan tergabung ke dalam sebuah grup khusus. Grup ini merupakan grup khusus untuk teman-teman member yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Grup ini bermanfaat untuk teman-teman bisa saling sharing tentang progres yang teman-teman lalu, itu kemudian masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Ini bisa digunakan sebagai tempat teman-teman untuk menambah motivasi teman-teman dalam menjalani program. Karena di grup ini juga saya sering mengadakan challenge khusus untuk teman-teman member supaya teman-teman bisa lebih optimal dalam menjalani program fat loss teman-teman. Manfaat yang ke-9 yaitu free. Selama 6 bulan teman-teman bebas berdiskusi dengan saya, berkonsultasi dengan saya langsung ke nomor WhatsApp pribadi saya atau nomor Telegram saya. Kapanpun teman-teman inginkan, teman-teman bisa langsung tanyakan kepada saya mengenai permasalahan yang dihadapi, mengenai kendala yang dihadapi, ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya yang terkait dengan program fat loss yang sedang teman-teman ikuti. Dan manfaat yang ke-10 ini, dalam waktu 1 bulan, saya akan melakukan 1 hingga 2 kali live meeting untuk semua member di kelas Fat Loss Lifestyle Combining ini. Live meeting ini akan dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom, sehingga teman-teman tetap bisa bertatap muka dengan saya secara online dan langsung bisa berdiskusi secara online dengan saya. Di live meeting ini juga merupakan forum silaturahmi antar member, sehingga teman-teman bisa berkenalan dengan member-member lainnya dari kota-kota lainnya, bisa bertatap muka, dan ini bisa meningkatkan motivasi teman-teman dalam menjalani program Fat Loss Lifestyle Combining ini. So teman-teman, tunggu apa lagi? Jika teman-teman ingin fokus menurunkan berat badan meski hanya di rumah dan tanpa mengeluarkan biaya yang mahal hingga jutaan rupiah, yuk bergabung di kelas Fat Loss Lifestyle Combining yang saya kelola. Karena di kelas Fat Loss Lifestyle Combining ada 10 manfaat yang akan teman-teman terima dan yang tidak akan diterima di kelas Fat Loss lainnya. Dan yang perlu digarisbawahi, kelas Fat Loss ini saya tidak berafiliasi dengan produk suplemen merek tertentu. Kelas Fat Loss ini merupakan murni dari 3 hal yang kita optimalkan, yaitu mindset, yang kedua itu nutrisi, dan yang ketiga itu adalah latihan atau berolahraga. Yuk teman-teman, tingkatkan kualitas kesehatan teman-teman dan capai berat badan ideal teman-teman meski hanya dari rumah. Saya Mas Didit, saya tunggu teman-teman di grup Lifestyle Combining. Salam sehat.